Sebab itu Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, ajarlah kami supaya kami mengerti bagaimana seharusnya kami hidup dalam mengiringi Tuhan. Biar kami mengikuti semua perintah-perintah Tuhan. Roh Kudus yang manis, urapi kami semua dimanapun kami berada di rumah-rumah kami. Terima kasih Tuhan. Dan biar Tuhan urapi juga hamba-Mu, biar hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai 29. Tema pada saat ini adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara-saudara, kalau kita lihat keadaan dunia ini tidak bertambah baik. Bahkan firman Tuhan berkata semakin gelap, dunia ini semakin gelap. Nah, saudaraku, bahkan di dalam gereja pun ada banyak orang yang hadir di gereja, tetapi hidup mereka menyakiti hati Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat 25 ini, dikatakan bahwa jangan menolak Dia yang berfirman. Jadi, kalau sampai orang yang belum mengenal Tuhan, belum mengenal firman lebih dalam, menolak Tuhan, tidak luput dari penghakiman, kata firman Tuhan, apalagi kita yang sudah mengecap karunia, sudah mengerti firman Tuhan, lalu kita ini masih main-main, masih jauh dari Tuhan, masih jatuh dalam dosa, masih hidup dalam daging, kita juga akan mengalami penghakiman Tuhan. Sebab itu dikatakan jangan kamu menolak Dia. Sebab kita harus mengalami perubahan. Nah, saudaraku, kalau kita lihat di dalam Yesaya 33 ayat 13 sampai 16, Yesaya 33 ayat 13 sampai 16. Hai orang-orang yang jauh, dengarlah apa yang telah kulakukan. Hai orang-orang yang dekat, ketahuilah keperkasaanku. Orang-orang yang berdosa terkejut di Sion. Orang-orang murtad diliputi kegentaran. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini? Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap,
yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Saudaraku, Tuhan punya reaksi terhadap orang yang jauh, maksudnya orang yang menolak Dia, orang yang menolak firman Tuhan, yang hidupnya tidak sesuai firman Tuhan, itu reaksinya kekerasan. Reaksinya dia adalah api yang menghanguskan. Tetapi terhadap orang yang dekat, kita baca tadi bahwa orang-orang yang dekat dengan Dia tinggal aman di tempat tinggi. Mereka ada benteng yang melindungi mereka, kubu di atas bukit batu yang melindungi mereka, dan rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Itu sebabnya dikatakan bahwa Allah adalah api yang menghanguskan buat orang-orang yang tidak mau hidup menurut firman Tuhan. Nah, saudaraku, kalau kita lihat bahwa itu sebabnya Yesus berkata, apakah kita tahan nanti kalau Dia datang, berdiri di hadapan Dia? Karena apakah kita menghadapi Dia seperti menghadapi orang yang dekat atau orang yang jauh? Yang jauh itu Dia adalah api yang menghanguskan. Kita masuk kembali ke dalam ayat 26 dan 27. Pada waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Tuhan mempunyai kuasa untuk menggoncangkan apa saja, bumi dan langit. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Kita harus takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Firman Tuhan berkata bahwa apa yang dapat digoncangkan, Tuhan akan menggoncangkan bumi, tapi juga akan langit nanti satu kali. Saudaraku, mengapa? Tadi kita baca dalam ayat 27, supaya terjadi perubahan, supaya yang tinggal adalah kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Tuhan ingin menunjukkan kerajaannya. Nah, saudaraku, sebab itu kita harus mengikuti Dia sungguh-sungguh. Saudaraku, kalau kita lihat yang digoncangkan, ada banyak kelaparan, gempa bumi, tsunami, itu bumi. Tetapi firman Tuhan yang kita baca bahwa ada yang langit digoncangkan dan mungkin belum terjadi, yaitu bahwa akan ada langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, kata Yesaya. Langit akan digulung seperti gulungan kitab. Tentara langit atau bintang-bintang akan hancurkan, gugur seperti daun pohon anggur yang gugur dari pohonnya, seperti daun pohon ara yang gugur, dan matahari gelap seperti karung rambut. Saudaraku, itu langit, bumi digoncangkan, langit digoncangkan. Tuhan menunjukkan kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Nah, saudaraku, kita lihat kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ayat 28a. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut.
Kerajaan dalam bahasa aslinya adalah Basilea. Basilea artinya pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang teokrasi. Dominasinya adalah Tuhan. Kuasa mutlak adalah Tuhan. Kerajaan itu tidak tergoncangkan. Tidak bisa digoyang, tidak bisa digulingkan. Nah, saudaraku, pada waktu Yesus datang, Yesus lahir, dan Yesus mengajar, Yesus katakan kepada murid-murid, pergi dan beritakan kerajaan Allah sudah dekat. Saudaraku, kerajaan Allah itu, Yesus berkata, ada di antara kita, ada di dalam kita. Nah, pada waktu Pilatus bertanya kepada Yesus, maka Yesus mengatakan bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Saudaraku, kita hidup di dunia ini, tetapi kita memiliki kerajaan Allah, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bagaimana supaya kita menjadi bagian, mengambil bagian dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan? Yesus mengatakan waktu itu kepada Nikodemus, apabila engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Jadi berarti harus lahir baru. Sudahkah saudara lahir baru? Harus diubah, harus menjadi ciptaan baru. Baru kita menjadi bagian dalam kerajaan. Yesus menunjukkan kerajaan Allah itu. Dia mengajar perumpamaan-perumpamaan. Dia katakan hal kerajaan surga seumpama begini. Hal kerajaan surga seumpama begini. Saudaraku, kita harus belajar bagaimana menjadi bagian dari kerajaan Allah. Saudaraku, kalau kita mau mengambil misalnya menjadi bagian dalam satu warga negara, itu kita akan harus belajar banyak tentang negara itu. Sama juga kalau kita belajar tentang kerajaan Allah, di mana? Di dalam firman Tuhan. Itu sebabnya mengapa kita disuruh baca firman Tuhan. Karena kita harus mengerti tentang kerajaan Allah. Karena kita adalah warga dari kerajaan Allah. Nah, saudaraku, kerajaan Allah ini ada di antara kita, kata Yesus. Kerajaan Allah ini bukan dari dunia ini. Dan kerajaan Allah itu tidak bisa digoncangkan. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 46, Mazmur 46 ayat 2 sampai 7, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Saudaraku, ada kata di sini yang kita harus garis bawahi, yaitu bahwa aku tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Kalau di dalam itu dikatakan bahwa sekalipun bumi ini bertukar tempat, saudaraku, kita tidak takut karena kita bagian dari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Lalu dikatakan sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, itu sebetulnya adalah sekalipun gunung-gunung berpindah ke tengah laut.
kita tidak takut. Karena kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudaraku, itu sebabnya mengapa Sadrak, Mesak, Abednego dapat berjalan di dalam api. Karena mereka ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Lalu kita lihat satu ayat lagi. Kolose pasal 1 ayat 12 dan 13. Kolose 1 ayat 12 dan 13. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Saudaraku, kita telah dipindahkan ke dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Kata firman Tuhan. Nah, kalau sampai kita ini sudah dipindahkan, kita harus memiliki karakter yang sesuai dengan warga kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Sebab itu kita harus punya sikap hidup yang sesuai dengan karakter dari kerajaan itu. Saudaraku, standar yang Tuhan taruh tinggi. Sebab itu kita baca firman Tuhan untuk kita tahu tentang kerajaan itu. Dan kita akan taat untuk belajar taat akan firman Tuhan. Nah, kita lihat satu ayat lagi di dalam Matius pasal 5. Yesus mengajar, Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saudaraku, miskin ini artinya adalah orang yang penyerahannya total. Mereka mati akunya, mereka menyangkal diri. Mereka yang katakan hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus. Mereka yang mengatakan aku telah tersalib bersama Kristus. Miskin, tidak hidup buat diri sendiri, tidak hidup buat dunia. Saudaraku, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa mereka lah yang empunya kerajaan surga. Sebab itu, saudaraku, saya teringat kepada perumpamaan Tuhan Yesus, hal kerajaan surga seumpama seorang pedagang yang mencari harta, mencari mutiara yang sangat mahal. Begitu dia dapat, dia menjual segala miliknya. Habis, dia tidak punya lagi, dia jual semua. Lalu dia membeli mutiara itu. Orang yang miskin di hadapan Allah. Semua sudah diserahkan. Semua sudah dilepaskan. Karena dia mau harta itu. Harta itu adalah Yesus. Harta yang berharga. Saudaraku, kita semua adalah warga dari kerajaan surga. Itu dikatakan firman Tuhan. Satu lagi ayat tentang warga kerajaan surga. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudaraku, kewargaan kita adalah dalam surga, kerajaan surga. Itu sebabnya biar kita hidup menurut semua syarat-syarat kerajaan surga. Kita hidup menurut ketentuan-ketentuan
kerajaan surga. Kita kembali lagi kepada ayat di dalam Ibrani 12 tadi, yaitu ayat 28b. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita yang adalah milik Kristus, kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita harus mengucap syukur. Kata firman Tuhan, mengucap syukur ini bahasa aslinya yada, yang artinya yang pertama pernyataan. Setiap kali sampaikan satu pernyataan kepada Tuhan, kita jangan selalu minta-minta, tetapi pernyataan. Kita mengucap syukur karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Itu sampaikan. Kita mengucap syukur karena walaupun kita sakit, tetapi Allah adalah Jehovah Rafa. Dia Allah penyembuh. Kita mengucap syukur karena Allah selalu memperhatikan kita, selalu memberkati kita. Nah, saudaraku, arti dari mengucap syukur, yada, pertama adalah pernyataan-pernyataan kepada Tuhan. Kalau saudara berdoa, apakah saudara sampaikan pernyataan-pernyataan kepada Tuhan? Dan saudaraku, yang kedua adalah bahwa kita mengucap syukur, give thanks, yaitu kita mengucap syukur bahwa janji-janji Tuhan luar biasa. Saudaraku, yang ketiga adalah kita berterima kasih apa yang Tuhan telah buat bagi kita. Dan ini semua harus kita punya hubungan yang akrab, sehingga apa yang keluar dari kita itu tulus kepada Tuhan. Saudaraku, ucap syukur adalah sikap hati, bahwa kita menghargai pemberian Allah. Kita beri respon kepada Allah karena kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita mengucap syukur. Dan saudaraku, yang pertama itu mengucap syukur, yang kedua beribadah kepada Tuhan. Bahasa aslinya adalah lapreio. Itu lapreio artinya melayani Tuhan dengan kemerdekaan. Melayani Tuhan tidak ada ikatan apapun, ikatan dosa atau daging, tapi betul-betul dalam kemerdekaan. Saudaraku, kalau kita berdiri di hadapan Tuhan dan melayani Tuhan, apakah kita sudah bebas daripada semua ikatan-ikatan dosa? Apakah kita sudah bebas daripada daging, ikatan daging? Saudaraku, melayani Tuhan, menyembah Tuhan, itu adalah laprerio. Saudaraku, karena kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sebab itu, mari kita benahi diri kita, biar ada pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Walaupun apapun yang terjadi, bumi ini berpindah tempat sekalipun, bintang-bintang jatuh ke bumi seperti daun yang gugur dari pohon, tetap Tuhan akan pelihara kami. Karena kita berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, saudaraku, biar kita benar-benar rindukan firman Tuhan untuk tahu apa yang harus kita lakukan sebagai warga kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami untuk dapat mengucap syukur keluar dari hati kami. Ajar kami untuk dapat selalu mengucap syukur dan
berterima kasih atas pemberian Tuhan kepada kami. Ajarlah kami untuk menghargai bahwa Tuhan memindahkan kami ke dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ajar kami juga untuk berdiri melayani Tuhan dengan kemerdekaan. Bebas merdeka dari segala dosa dan ikatan-ikatan daging. Biar kami sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Biar fokus kami hanya kepada Tuhan, kepada surga, bukan kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, karena ini adalah minggu pertama. Kita siapkan hati kita. Saudara-saudara sudah siapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Oke, saudara pegang roti dan anggur di rumah masing-masing. Kita mau doakan roti dan anggur ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk roti dan anggur yang melambangkan tubuh Kristus dan darah Kristus. Tuhan, kami mau ambil bagian di dalam perjamuan kudus, dan biar supaya Tuhan memberkati roti yang melambangkan tubuh Kristus dan anggur yang melambangkan darah Kristus, supaya kami dapat mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini, sehingga kami dapat mengerti, kami dapat menyatu dengan penderitaan Kristus, supaya kami tahu Tuhan bahwa melalui penderitaan Kristus kami teringat bagaimana kami dibebaskan, kami dapat sungguh-sungguh lepas daripada semua kejahatan kami, karena Tuhan telah mati bagi kami. Berkati dan sucikan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus ini. Haleluya. Amin. Kita akan angkat roti ini tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan bersama dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum bersama dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya,
haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, kita mau tutup ibadah ini, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami terpisah-pisah, kami berdoa Tuhan, supaya Engkau memberkati negeri kami ini. Dan di dalam nama Yesus kami ikat semua virus-virus corona ini. Kami usir dalam nama Yesus. Kami perintahkan keluar dari bumi Indonesia dalam nama Yesus. Dan Tuhan, kami berdoa, biar Tuhan kuatkan orang-orang yang sekarang, dokter-dokter, para perawat yang melayani orang-orang yang sakit. Tuhan juga berkati pemerintah kami, supaya mereka dapat hikmat untuk bagaimana menyelesaikan masalah coronavirus ini. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Pimpin kami di perjalanan. Kirim malaikat untuk mengawali kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar rumahmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.